alladzi yukadzibu bid-din. Allah yang bertanya, tahukah kalian siapa orang menjadi pendusta agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang suka memakan harta dan menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada hartanya, ada lebih rezekinya, tapi tak peduli sama kaum fakir miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Allah memberikan statement kalimat celakalah sama orang-orang yang sholat. Kalau gitu Ustaz, pengertiannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang yang sholat saja masih celaka, apakah lagi orang yang tak sholat? Kenapa Ustaz? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat itu dikatakan celaka karena lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, pamer dalam beribadah. Jadi kalau gitu Ustaz, kata alim ulama tafsir, orang yang lalai dalam sholatnya itu dua pengertiannya. Pertama, ada orang yang dikategorikan lalai dalam sholat karena suka kali mengulur-ulur waktu sholat. Hayya 'alas sholat. Pada umumnya kita mendengar muazzin yang berkumandang, tapi pada hakikatnya Allah yang berkumandang. Jadi sampai detik malam tadi hingga subuh, berapa banyak sudah anak generasi muda kita korban untuk apa? Menjadikan dirinya melihat pertandingan dari final Piala Dunia Sepak Bola antara Argentina versus Spanyol. Masya Allah, sengaja dibuat kegiatan itu mendekati waktu tahajud. Anak-anak awam pun semua melihat, tapi bukan untuk tahajudnya, melainkan untuk menonton siaran pertandingan. Anehnya lagi kalau sempat nanti perpanjangan waktu sampai mendekati waktu sholat subuh, belum juga siapa yang menang diketahui. Lewat yang namanya adu penalti, ya Allah ya Kali. Anakku sholat di mana Ustaz? Di depan TV, ditariknya sajadah, dipalaknya untuk apa? Bisa dia sholat sambil mendengarkan yang namanya pertandingan sepak bola. Begitu dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, gol, dia tak konsentrasi. Itulah kalimat yang disampaikan oleh alim ulama. Apa itu? Pertama, orang itu tak pernah lagi tepat waktu dalam melaksanakan ibadah sholat. Terus apa itu? Demam Piala Dunia Sepak Bola, biar Bapak Ibu paham. Kami beberapa waktu yang lalu kumpul dengan beberapa alim ulama. Apa kata mereka? Memang yang namanya Piala Dunia itu tak lepas dari namanya jubon, judi bola. Awak biarkan anak awak nonton bareng di mana? Di warung kopi, dibuat layar lebar. Senang semuanya. Apa salahnya dia nonton di rumah? Gak enak. Teriakan suara-suara heboh. Kalau hanya untuk teriakan suara-suara heboh, saya rasa tak perlu untuk menonton. Tapi kadang-kadang orang tuanya maaf, tak selektif dalam yang namanya kebiasaan anak mau kemana dia. Padahal Allah sudah memberikan pesan. Walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Setiap orang tua itu khawatir kalau kau meninggal dunia, kau tinggalkan anak cucumu, generasimu, coba lihat berapa banyak anak-anak cucu kita sekarang ini, maaf yang kalau disuruh ke masjid apalagi sholat subuh, oh ya Allah, biarkan
Jadi kalau gitu Ustaz, tadi balik lagi ke awal, apa disombongkan dalam hidup ini? Lahir dibantu orang, meninggal pun nanti digotong orang, masuk ke alam barzakh dibantu sama orang lain. Bayangkan kalau manusia itu sombong dalam hidup, meninggal dia mati sendiri atau mandi sendiri, kemudian kafan sendiri, sholat sendiri, masuk kubur sendiri. Kau udahlah apalah itu. Tapi tak ada kejadian dalam hidup. Makanya kata Rasulullah SAW, "Ghadar mala yuqadir." Ketika roh sudah berada di kerongkongan, gak ada lagi kata minta ampun kepada Allah untuk diterima. Taubat itu ditolak di hadapan Allah. Oleh karenanya ketika awal diberikan Allah kesempatan, ayo laksanakan sholat dengan baik. Jangan disia-siakan waktu Allah ketika memanggil diri kita dengan seruan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat datang ke surau, cepat datang ke masjid. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Menunjukkan kalau kita itu taat kepada Allah. Tapi berapa banyak orang yang kadang-kadang rumahnya dekat kali sama masjid. Suara mikrofon masjid saat azan itu sampai masuk ke dalam telinganya, di dalam ruangan kamarnya. Tapi karena memang tak ada niatnya untuk datang ke rumah Allah ini, menyombongkan diri yang di depan Allah. Ialah waktu hidup ini dia berpuasa. Ketika meninggal tak ada lagi kekuasaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu Ustaz, jangan suka kali melambat-lambatkan waktu sholat. Saya yakin ibu-ibu di depan saya ini orang yang sudah malas nonton TV, betul kan? Biasanya tahun-tahun sebelumnya hobi kali nonton TV. Kenapa Ustaz? Karena di saat itu sering nonton sinetron. Kalau sekarang kan malas nonton sinetron kan? Apalagi anak gadis itu malas sekali nonton sinetron. Ustaz, nonton sinetron nanti tak mau lagi ke TV. Jadi di mana? Pindah nonton sinetronnya dari TV ke handphone. Kenapa Ustaz? Ada yang namanya di handphone ini aplikasi Melulu. Nah, yang ketahuan tahu ya. Kenapa Ustaz? Ada yang namanya cerita pendek. Apa itu Ustaz? Drakor bucin, drama Korea Budak Cinta. Yang dibahas di sana antara seorang perempuan jatuh cinta kepada laki-laki yang pekerjaannya sebagai CEO. Akhirnya terbawa-bawa dalam kehidupan, dibayang-bayangi bagaimana indahnya seorang laki-laki itu pekerjaannya sebagai CEO. Anaknya kebetulan ada gadis, datang seorang laki-laki melamar ke dalam rumahnya. Begitu dia datang ke rumah melamar, apa kata mak dan ayahnya? Nah, kau kerja di CEO mana? Kenapa Ustaz? Ya itu tadi, karena terambisi dengan menonton sesuatu hal yang tak pernah masuk dalam logika. Oleh karenanya, ketika kita diberikan Allah kesempatan, ayo perbaiki hidup ini. Mau jadi kapan dan sampai kapan? Dalam kitab Tarbiyahul Ghafilin dijelaskan, 60 tahun kita di dunia ini, baru 1 tahun di alam akhir. Saya jelaskan ulang, 60 tahun di dunia ini, baru 1 jam di alam akhir. Kenapa demikian Ustaz? Rupanya singkat kali di dunia ini. Orang banyak terlena ketika Allah kasih umur. Bukan dia untuk beribadah kepada Allah, tapi menghabiskan waktu dengan perbuatan yang sia-sia. Banyak yang berzikir di hadapan Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun berzikir di hadapan Allah. Ustaz, berzikir di hadapan Allah tanpa mempedulikan orang lain salah. Kata alim ulama tasawuf, berzikir itu ada tempat. Masjid awak bisa berzikir, bisa. Di perwiridan bisa berzikir, bisa. Tapi ketika seseorang datang menegur awak, hentikan zikir awak, sambut tegurannya.
Jadi kalau itu itulah orang yang tak bisa menyesuaikan waktu di mana dia berucap. Maka oleh karenanya, ketika seseorang diberikan Allah kesempatan, ayo jangan sia-siakan waktu sholat. Kata alim ulama tafsir, orang yang senantiasa merugi dalam sholat itu adalah orang yang suka mengulur-ulur dalam sholat. Yang kedua, apa yang disebut dengan lalai dalam sholat itu, selain dia mengulur waktu, kelompok yang kedua ini lebih parah. Apa itu tak pernah fokus dalam melaksanakan ibadah sholat. Fokus sama dengan apa? Kata alim ulama tafsir, itulah yang sering disebut dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satu ciri dari mereka yang beruntung ketika beriman kepada